Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menempuh puasa siang bagi yang mengerjakannya. Oke, hari ini kita akan balik lagi untuk membahas tentang personal branding. Dan ini adalah bab yang keempat, di mana kita akan menemukan atau sharing bagaimana caranya untuk mengenal diri sendiri dan bagaimana caranya supaya personal branding kita atau kita mudah didengar atau diingat orang lain. Pertama, yaitu yang kita harus temukan dulu adalah kita harus menemui dulu siapa kita atau temukan dulu dirimu. Dalam buku ini ceritakan seperti ini. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk menjadi sosok yang dikenal dan dipercaya oleh orang lain adalah membranding dirimu sendiri. Bagaimana membuat orang lain percaya dan mempercayakan satu tanggung jawab kepadamu jika mereka tidak mengetahui siapa dirimu? Apa gunanya kamu begitu hebat ketika tidak ada orang yang mengetahuinya? Bakatmu harus diketahui oleh orang lain sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya, kamu adalah orang yang sangat berbakat menggambar. Namun, setiap hari yang kamu lakukan hanyalah menggambar dalam kamar dan memajang karya-karyamu di dinding rumah sendiri. Hal itu mungkin cukup memberimu kepuasan. Namun, bayangkan bagaimana jika hanya kamu yang dapat menikmati karyamu. Orang lain tidak bisa lihat, jadi orang lain nggak akan tahu dong apa yang kita bikin. Bayangkan dari kesenanganmu itu, kamu bisa bekerja untuk memperoleh uang. Bayangkan betapa menyenangkannya ketika kamu dapat bekerja sesuai dengan apa yang kamu senangi. Sayangnya, berbakat saja tidak cukup. Tapi saat ingin menjadi komunitas sukses, kamu harus memiliki keistimewaan. Keunikan apa yang bisa kamu tawarkan sehingga karyamu dikenal. Dari segi gambar misalnya dari segi gambar. Kamu bisa membuat karakter yang unik dan mudah diingat serta mudah dibedakan dari karya komika yang lain. Konten cerita juga bisa menjadi brandingmu. Misalnya, kamu membuat cerita yang berdasarkan plesetan kisah nyata. Hal-hal semacam itu diperlukan untuk membangun brand karyamu. Jadi, apapun yang kita bikin, saya hobinya adalah misalnya menggambar atau lukisan. Orang lain banyak Pak sudah gambar Pak. Terus saya bagaimana Pak? Apakah saya lanjutkan gambar saya atau tidak? Karena saya takut bersaing dengan penggambar-penggambar yang lain. Lakukan saja, temukan saja. Yang penting ada keunikan yang berbeda dari setiap karya dengan orang lain. Oke, selain itu terdapat keuntungan tersendiri ketika kamu sudah berhasil memiliki brandmu yang bagus. Salah satunya ialah kamu akan lebih mudah dikenal oleh orang banyak. Oleh banyak orang suatu saat hendak melamar kerja nih, contoh ya, baik itu pekerjaan apapun atau pekerjaan tetap ataupun freelance lah maksudnya. Kamu akan memiliki nilai positif jauh di atas peserta lainnya. Bila mana menghendaki menjadi seorang pekerja profesional seperti guru, dosen, dokter, psikolog, pengacara atau pengusaha, kamu pun akan mudah dikenal oleh orang-orang yang membutuhkan jasamu. Lalu bagaimana membranding diri sendiri secara profesional? Pertanyaan pertama yang bagus. Hampir sama seperti menciptakan citra positif pada karyamu, kamu juga harus menunjukkan karakter positif sehingga bisa sukses di dalam dunia keras atau di dunia kerja. Karakter itu harus melekat di dalam dirimu sehingga setiap saat pun orang mengingat namamu, karakter itu akan menjadi kata selanjutnya yang ada di pikiran mereka. Jadi kalau dia mengingat misalnya si Ronald, pikiran keduanya adalah perangainya si Ronald atau citranya si Ronald atau tingkah lakunya si Ronald atau value-nya si Ronald yang akan tercermin atau tergambar di kepala orang tersebut. Contoh nih, citra yang dimaksud itu adalah si rajin, si pintar, si perfeksionis, si kamus berjalan, si Google berjalan dan sebagainya, seperti itulah. Agar citra tersebut bisa terbentuk, kamu membutuhkan konsistensi. Misalnya, selama ini kamu selalu datang paling pagi ke kantor, maka orang-orang mulai menilaimu sebagai orang-orang yang paling rajin. Ketika ada orang lain menanyakan siapakah orang kantor yang paling rajin, namamu akan terngiang di kepala mereka. Hal tersebut tentunya menguntungkan dirimu. Manakala perusahaan hendak mempromosikan seseorang yang paling rajin untuk naik jabatan, kamulah yang akan diusulkan pertama kali. Itulah yang disebut dengan personal branding. Coba ingat kembali,
Seperti apa citra dirimu di mata orang-orang terdekat? Silakan pikirkan bagaimana citra dirimu di kelas. Apakah suka tidur aja, atau hanya datang dan pulang, atau orang yang sering tunjuk tangan, atau orang yang sepertinya ketua kelas, atau orang yang punya ide banyak, dan sebagainya. Silahkan temukan saja dirimu di dalam kelas seperti apa. Untuk mendukung keberhasilan dalam membranding diri, ada beberapa yang perlu kamu lakukan seperti yang di bawah ini. Pertama, ada banyak nih. Ada 8, ada 9, ada 11. Oke, ada 13. Jadi video ini akan saya cut. Jadi akan mungkin dalam satu video akan dibikin 4 aja kriteria. Selanjutnya akan pindahkan ke video-video yang lainnya ya, supaya tidak membosankan. Karena ya vlog-vlog pendidikan itu biasanya membosankan. Beda dengan vlog-vlog yang isinya TikTok ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita masuk aja. Ya, yang pertama adalah jangan menjadi biasa aja. Coba ingat kembali orang seperti apa yang paling disapa oleh gurumu. Misalnya, si jangkung, si pintar, si rajin, si bodoh, dan lain-lainnya. Ingatan manusia juga terbatas hanya untuk menyimpan sesuatu yang terbatas. Maka, hanya orang-orang yang luar biasa yang akan diingat. Bagaimana reputasimu? Bagaimana orang-orang mengenalmu? Apakah orang-orang yang baik? Orang-orang menilaimu baik-baik saja, oke, lumayan, atau mungkin buruk? Jika reputasimu hanya sekedar oke atau baik-baik saja, kamu sedang dalam masalah. Sebab tidak ada orang biasa yang melejit ke permukaan. Jadi ingat, reputasi harus difikirkan. Jadi di dalam kelas itu jangan jadi orang yang datang terus duduk di tengah atau di belakang, tidur terus pulang, selesai. Dalam satu kelompok kamu hanya duduk paling sudut kiri atau paling sudut kanan, kemudian yang si pintar lagi ngomong kamu diam aja. Jangan seperti itu. Itu reputasinya yang baik-baik aja. Karena yang seperti itu kan susah naik ke permukaan. Selanjutnya bagaimana caranya? Lantas bagaimana caranya menjadi sosok yang luar biasa? Kuncinya adalah fokus pada kekuatan yang kamu miliki. Kamu mungkin memang memiliki kekurangan, pastinya memiliki kekurangan. Tetapi jangan menjadi fokus pada kekuranganmu. Jika kekurangan itu tidak akan menghambat pencapaian kesuksesan yang menjadi tujuanmu, jangan berikan perhatian berlebih kepadanya. Perbaiki secukupnya dan fokuslah pada kekuatanmu. Bangun sesuatu yang bisa membuatmu menjadi sosok yang hebat, bukan orang yang sebatas fine atau baik-baik saja. Itu yang pertama. Jadi di dalam pertama ini rangkumannya, jangan menjadi orang yang main di jalur netral atau jalur aman. Cobalah keluar, dan ingat, keluar itu kamu harus membawa sesuatu yang kamu bikin itu kuat, yang kamu pikir dalam diri kamu, saya kuat di sini. Ya udah, keluarkan itu. Asalkan itu tidak mengganggu apapun, silahkan lakukan. Oke, yang kedua, jadilah mudah diingat. Nah, ini. Bagaimana cara menjadi mudah diingat? Caranya hanya satu, yakni fokus hanya pada satu hal. Munculkan sebuah fakta sifat tunggal yang akan otomatis disosialisasikan olehmu. Kata sifat yang terlalu banyak justru akan membuatmu lebih sulit dikenal oleh orang lain. Lalu, lihat saja perusahaan-perusahaan sukses di dunia, merek Apple mudah dikenal karena inovasinya. Desainer De Sephiro diingat berkat konsep dunia ilusinya. Begitu pula dengan Wardah dan jargon-jargon halalnya. Bagaimana melakukannya? Pertama, ketahuilah kekuatanmu. Pilihlah salah satu sifat positif yang membuatmu atau menurutmu paling sesuai dengan dirimu. Berperan terbesar di dalam karir serta paling memengaruhi dirimu. Kedua, perhatikan lagi bagaimana caramu bekerja. Identifikasi perubahan apa yang harus dilakukan dalam cara bekerjamu agar kekuatanmu lebih terasah. Yang ketiga, sering-seringlah menunjukkan hal yang baik-baik tersebut kepada orang lain. Jadi ada beberapa contoh, saya ulangi lagi mungkin kurang jelas ya. Yang pertama adalah ketahuilah kekuatanmu. Pilihlah positif dari antara kekuatan kita. Banyak, saya rajin, saya olahragawan, saya suka ini, saya tidak pemalas, saya bangun pagi. Pilihlah yang paling positif, kemudian ambillah itu sebagai kekuatanmu. Terus yang kedua, perhatikan lagi bagaimana caramu bekerja.
identifikasi perubahan apa yang harus dilakukan dalam caramu bekerja agar kekuatanmu terasa. Mungkin saya adalah orang yang suka misalnya olahraga, tapi cara saya melakukan olahraga saya tidak ada perubahan, hanya segitu aja. Dengan alasan kalaupun saya kalah, saya anggap saya kan bukan atlet, nggak apa-apa dong kalah. Nah, itu harus kita asah terus supaya yang kalah tadi menjadi menang, seperti itu. Yang ketiga, sering-seringlah menunjukkan hal tersebut ke orang lain. Mungkin setelah kita sudah hebat olahraga, kemudian kita akan pergi ke tempat lapangan yang lain dan sebagainya, sehingga orang lain tahu nih kalau kita nih jago loh main di situ. Selanjutnya, berikut beberapa contoh kata sifat yang boleh jadi bisa memberi inspirasi bagimu. Oke, ada 6 kata sifat yang mungkin akan menjadi bisa kita ambil. Ada 6 kata sifat yang mungkin bisa kita ambil atau teman-teman ambil buat contoh nih. Pertama adalah sifatnya rajin atau si pintar. Kemudian, si pintar, si rajin, si negosiator, si persuasif, si kreatif, dan lain ya. Jadi mau pilih yang mana? Kreatif belum tentu pintar, belum tentu juga rajin, tapi dia kreatif. Negosiator ini orang yang enak diajak untuk negosiasi. Pintar enggak, kreatif enggak, tapi dia bisa negosiasi. Yang persuasif ini bisa menjadikan perantara bagi orang lain, seperti itu ya. Silakan pilih aja seperti apanya. Yang ketiga adalah jadilah orang yang menyenangkan. Kebanyakan semua manusia bersifat emosional. Dalam arti banyak tindakan mereka yang dipengaruhi oleh emosi atau perasaan. Suka atau cinta termasuk jenis perasaan yang sangat kuat pengaruhnya. Memang tidak ada rumus untuk menjadi sosok yang menyenangkan ketika kamu berusaha menjadi sosok yang menyenangkan. Menjadi lovable person berarti jadilah diri sendiri. Bersikap apa adanya tanpa dibuat-buat serta berinteraksi dengan orang lain sebaik apa yang kamu mampu. Ikutilah kata hati dan keinginanmu untuk berteman dengan orang lain. Penulis atau saya akan membantu menemukan sifat positif tersebut. Caranya sederhana, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawab aja dengan sejujur-jujurnya. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan reflektif namanya, yaitu tuliskan sifat-sifat positif dalam dirimu yang telah kamu cari. Apa sih sifat-sifat positifnya? Tulis. Kemudian yang kedua, tentukan 1 atau 2 sifat yang paling kuat dan yang paling berperan dalam karirmu. Nah, kemudian sebut aja nih kata sifat yang paling oke, itu kita sebut aja namanya bintang ya. Jadi ada sifat yang paling utama atau yang paling kuat yang berpengaruh dalam karir, gitu sebut dengan bintang. Pak, karir ini misalnya contoh seperti apa? Contoh, jika kamu ternyata adalah seorang dokter, kemudian karirmu adalah dokter itu adalah orang yang sebenarnya harus teliti dan ramah, kemudian kamu adalah orang yang suka sekali ramah. Nah, itu adalah sisi positif. Tapi kalau kamu dokter, ternyata kamu sukanya adalah seperti main raket atau badminton, itu nggak ada hubungan dengan karir. Jadi jangan ditulis dulu ya. Tulisnya yang berhubungan dengan karirmu sendiri. Kalau anak sistem informasi apa, kedokteran apa, mungkin psikologi juga apa. Kemudian bagaimana pertanyaan ketiga ya. Bagaimana caranya agar kamu bisa diingat sebagai bintang oleh orang-orang di sekitarmu? Nah, bintang yang kita maksud itu adalah bintang yang pertanyaan nomor 2 tadi. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Ceritakan sifat-sifat baik yang orang lain suka darimu. Bagaimana kamu bisa lebih dekat dengan mereka melalui hal tersebut? Jawabannya sudah jawabnya kamu. Pertanyaan nomor 4 ini sebenarnya kamu nggak perlu ngikutin semua kata orang. Ikutin aja semua apa yang kamu mau, asalkan itu tidak bertentangan dengan norma-norma ya. Oke, sekian aja dulu 3 buah aja. Nanti nomor 4, nomor 5-nya kita akan bahas di video selanjutnya supaya nggak panjang. Oke, see you, bye-bye.